Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Beriman, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang tahapan perkembangan manusia dalam Al-Quran dan Hadis. Sebelum kita simak apa saja tahapan perkembangan manusia dalam Al-Quran dan Hadis, yuk kita subscribe, like, dan share video ini terlebih dahulu sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang perkembangan manusia. Dari teori Al-Quran tersebut didapatkan sebuah gambaran umum tentang perkembangan, mulai dari pertumbuhan sel-sel, kemudian menjadi janin, lalu lahir, menjadi anak-anak, menjadi remaja, dan manusia dewasa, serta melewati namanya kematian. Adapun ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pertumbuhan adalah Quran Surah Al-Hajj ayat 5, yang berarti, "Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepadamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulu diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Quran Surah Al-Hajj ayat 5. Hai Sobat Beriman, tahukah kamu ada berapa tahapan perkembangan manusia dalam Al-Quran dan Hadis? Ya, benar, ada dua. Yang pertama yaitu tahapan sebelum lahir, dan yang kedua yaitu tahapan sesudah lahir. Hai Sobat, tahukah kamu bahwa saripati yang berasal dari tanah sebagai substansi dasar yang dimiliki oleh manusia adalah protein dan sari-sari makanan, dan semua terjadi dari tanah. Selanjutnya dihasilkan oleh tubuh dalam proses metabolisme. Dalam hasil dari pernikahan yaitu bercampurnya ovum dan sperma di dalam rahim, lalu berproses hingga mewujudkan manusia yang sempurna. Gen yang terkandung di dalam sel reproduksi wanita akan bergabung dengan gen sel reproduksi pria, lalu membentuk faktor-faktor genetik pada manusia, dan hal ini terjadi ketika pembuahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Abasa ayat 19, yang berarti, dari setetes mani Allah menciptakan, lalu menentukannya. Quran Surah Abasa ayat 19. Setelah itu terkumpulnya cairan pembuahan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Insan ayat 2, yang berarti, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang tercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Quran Surah Al-Insan ayat 2. Baiklah sobat, kita akan bahas tahap ini satu per satu. Yang pertama yaitu tahap sebelum lahir. Tahap sebelum lahir diawali pada masa pembuahan sel ovum oleh sel sperma sampai pada masa kelahiran yaitu 9 bulan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 12-14, yang berarti, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air murni yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang.
Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'min ayat 12-14. Oke sobat, kita lanjut pada tahapan yang kedua, yaitu tahap sesudah lahir. Tahap sesudah lahir adalah di mana manusia yang tadinya hidup di rahim ibu akan dikeluarkan dari rahim dan permulaan menghadapi dunia. Tindakan yang harus dilakukan pada awal kelahiran bayi adalah segera mengazaninya di telinga kanan dan mengikomahinya di telinga kiri. Ini adalah bukti cinta orang tua kepada anaknya dan menjaga kesucian anaknya agar saat dewasa tidak cenderung mengikuti hawa nafsu setan. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW yang berbunyi, "Saya melihat Rasulullah berazan di telinga Hasan bin Ali pada waktu dia dilahirkan oleh Fatimah radhiyallahu anhu." Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi. Baiklah sobat, tahap sesudah lahir ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu tahap anak-anak. Pada awal masa anak-anak ini dianggap sebagai pembelajaran untuk menghasilkan keterampilan, karena pada masa ini anak-anak sering untuk mencoba hal-hal baru. Para orang tua harus mengawasi anaknya karena jika anaknya menjadi anak soleh atau soleha, maka orang tualah yang memperoleh manfaatnya. Para orang tua juga harus menjaga dan memperbaiki akhlak anak-anak mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Didiklah anak kalian, sesungguhnya mereka diciptakan menjadi generasi yang berbeda dengan generasi zaman kalian." Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua yaitu tahap remaja. Masa ini adalah masa pubertas, yaitu peralihan dari masa anak-anak menjadi remaja. Yang ketiga yaitu tahap dewasa. Masa ini adalah masa pencarian kemantapan, yaitu masa di mana penuh masalah dan ketegangan emosional. Yang keempat yaitu tahap dewasa akhir. Masa ini merupakan usia lanjut, yaitu periode kemunduran. Perbedaan individual pada efek menua dan usia tua dinilai dengan kriteria yang berbeda. Tahapan ini dinamakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masa pergaulan maut, yaitu keadaan fisik yang tidak berdaya. Baiklah sobat, berikut tadi merupakan pembahasan tentang perkembangan manusia dalam Al-Quran dan hadis, mulai dari sebelum lahir sampai sesudah lahir. Semoga apa yang telah dijelaskan pada video berikut dapat menjadi pembelajaran dan ilmu baru bagi kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.